Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarial, NIM 05193721, Program Studi Sistem Informasi dari UT Pekanbaru. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah basis data. Di sini ada contoh kasus. Sudah dibuatkan IRD dan kita diinstruksikan untuk membuat database-nya ke dalam exam. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama dokter, pasien, daftar, administrator, sama dokter admin. Baik, untuk langkah pembuatannya di sini kita menggunakan exam. Kebetulan saya sudah menginstal exam dan sudah saya jalankan. Kemudian berikutnya adalah menentukan database yang akan dibuat di exam. Di sini tugasnya adalah untuk membuat database rumah sakit. Kemudian di dalam sebuah database itu kita diminta untuk membuat tabel. Di sini ada beberapa tabel, ada tabel dokter, pasien, daftar, administrator, sama dokter admin. Baik, untuk lebih cepatnya kita langsung kerjakan.
Oke, untuk tabelnya sudah kita buat. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama administrator, daftar, tabel dokter admin, pasien sama pasien dokter. Di sini bisa kita lihat sudah kita set primary key-nya. Ini adalah tabel daftar, ID daftar, ID admin sama ID pasien. Di sini ada tabel dokter, ada ID dokter beserta atribut-atributnya. ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis dan waktu kerja. Di sini juga sudah kita set untuk primary key. Di sini ada dokter admin, ada 3 item atau 3 atribut. Di sini ada tabel pasien. Oke. Yang terakhir ada pasien dokter. Baik, sekarang tabelnya sudah kita buat. Kemudian kita menampilkan bentuk relasinya. Nah, di sini sudah muncul relasinya, tabel-tabel relasi. Kita susun sesuai dengan instruksi ya. Dokter, pasien dokter, pasien dokter, pasien dokter, pasien, kemudian dokter admin, dokter admin, nah kita susun berdasarkan acuan pada praktikum. Nah, di sini kita bisa lihat pada diagram ERD itu dari tabel dokter dengan pasien. Di sini ada entitas baru, itu pasien dokter. Satu orang dokter bisa memeriksa banyak pasien. Kemudian minimal satu pasien bisa diperiksa oleh satu dokter. Tapi karena di sini ada entitas baru, maka banyak pasien bisa memeriksa banyak dokter bisa memeriksa banyak pasien, kemudian banyak pasien bisa diperiksa oleh banyak dokter. Lebih kurang seperti itu. Baik, kita tentukan relasinya. Di sini kita create dulu relationship-nya. Dari sini ID dokter ke foreign key-nya ID dokter. Sorry, kita ulang lagi. Aduh. Baik, ternyata ada kesalahan. Kita set dulu foreign key pada tabel-tabel pada ID tabel yang berkaitan. Di sini tabel dokter admin itu ID dokter sama ID admin, itu tabel dokter admin. Kita set dulu ya, saya lupa membuat foreign key-nya. ID dokter sama ID admin, ID dokter sama ID admin. Di sini kita bisa cek saja, kemudian kita klik index. Oke, ini sudah kita buat untuk foreign key-nya. Yang kedua, tabel daftar ID pasien sama ID admin. Daftar ID pasien sama ID admin, kita klik index. Oke, kemudian pasien dokter ID dokter sama ID pasien. Pasien dokter ID dokter sama ID pasien. ID dokter sama ID pasien. Oke, sekarang kita sudah menentukan foreign key dari masing-masing tabel. Maka
langkah selanjutnya itu adalah menentukan relasinya. Jadi kita pilih ke struktur rumah sakit, struktur ke desainer. Nah, di sini muncul tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita tentukan relasi dari masing-masing tabel. Jadi kita tentukan relasinya dulu. Relation kita pilih relation, kemudian ID dokter, kita pilih foreign key-nya di pasien dokter, yaitu ID dokter. Kita pilih cascade. Oke. Nah, di sini sudah kita hubungkan relasinya antara dokter dengan pasien. Kemudian dari pasien satu ke banyak, ID pasien ke foreign key-nya pasien dokter. Oke, sudah kita setting untuk relasinya. Coba kita simpan dulu halamannya ya. Ini ada nama, simpan DB rumah sakit. Kita save dulu. Harus disimpan dulu kayaknya. Kemudian tadi dokter ke dokter admin, dokter ke dokter administrator, satu ke banyak, satu ke banyak, satu ID dokter. Oke. Kemudian administrator ke dokter admin, kemudian administrator ke daftar. Nah, di sini sudah kita buat relasinya. Kita rapikan dulu sebentar.
Nah, sudah kita buat relasinya dan sesuai dengan yang ada di panduan. Sekarang sudah selesai kita buat untuk relasinya. Kita simpan dulu halamannya, kemudian coba kita input contoh satu pasien, insert. Nah, di sini sudah ada langsung perintahnya, jadi kita tinggal memasukkan value dari tabel pasien. Yang pertama kita coba input itu angka 1, ini merupakan ID pasiennya. Yang kedua, nama pasiennya saya buat nama saya sendiri. Ini untuk alamatnya saya buat. Bangkinang. Kemudian jenis kelamin laki-laki. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita kirim. Nah, satu baris ditambahkan. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk penginputan pasien sudah berhasil. Kita cek di tabel pasiennya apakah sudah muncul. Nah, di sini muncul satu item atau satu record yang sudah masuk ke tabel pasien. Nah, baik, untuk selanjutnya mari kita lihat ke menggunakan command from. Apakah database dan tabel-tabelnya sudah masuk? Kita pastikan dulu. Kita cek di sini run administrator, kemudian cd karena kita sudah menginstalnya di drive C, kemudian tabel exam. Kita langsung panggil tabel foldernya SQL bin. Oke, kita sudah masuk ke dalam foldernya. Kita cek, kita harus apa dulu ya, aksesnya harus root dulu. Nah, sekarang sudah masuk ke database-nya. Coba kita cek apakah sudah masuk database yang kita buat. Database. Nah, di sini sudah muncul beberapa database. Di antaranya database yang sudah kita buat itu DB rumah sakit, karena sudah muncul. Dan coba kita gunakan apakah tabel yang ada di dalam database-nya sudah muncul. Oke, show tables. Nah, di sini sudah muncul tabel-tabel yang kita buat menggunakan exam. Di sini ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, sama pasien dokter. Nah, coba kita tadi sudah menginput satu pasien. Apakah bisa kita tampilkan di sini? Apakah muncul datanya atau tidak? Kita gunakan select bintang from pasien, tabel pasien di pasien. Nah, di sini datanya sudah muncul, yaitu di tabel pasien itu ada satu item, satu record yang sudah kita inputkan tadi, dan kita panggil menggunakan command from. Itu data yang sudah muncul, berarti untuk pembuatan database dan tabel, kemudian menginputkan data di dalam data pasien sudah berhasil. Baiklah, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Di
lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang maksimal atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.